Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV rahimani wa rahimakumullah. Hari ini Sabtu di hari yang pertama di bulan Rabi' Ats-Tsani 1443 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW, kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla dalam kajian online pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dengan syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullah ta'ala. Di pertemuan pagi hari ini kita masih membahas tentang bid'ah al-ihtifal bil maulidin nabawi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bid'ahnya peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah episode terakhir dari pembahasan bid'ahnya maulid Nabi. Total kalau nggak salah ada 4 episode pembahasan tentang bid'ahnya maulid Nabi SAW. Di pertemuan kita sebelumnya, kita telah menyebutkan beberapa syubhat-syubhat orang-orang yang mendengungkan membolehkan maulid Nabi SAW. Di antara syubhat mereka berdalil dengan puasa hari Asyura yang merupakan puasa yang dikerjakan oleh Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa bersyukur kepada Allah tatkala diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fasama Musa syukran lillah. Maka Musa berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau Musa saja yang dalam rangka diselamatkan, kata mereka, Musa yang diselamatkan oleh Fir'aun, itu mereka itu bersyukur dengan berpuasa, maka bagaimana dengan dilahirkannya Nabi SAW? Nah, ini sisi pendalilan mereka, yang kalau dilihat dari sisi pendalilan saja, kata mereka kias, ini juga kias yang tidak nyambung. Kemudian juga mereka berdalil dengan puasa hari Senin. Ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, beliau mengatakan dzaka yaumu wulidtu fihi au unzila ilayya. Itulah hari di mana aku dilahirkan dan diturunkan kepadaku Al-Qur'an. Maka Nabi berpuasa di hari tersebut. Mereka berdalil bahwa itu adalah dalil tentang perayaan maulid Nabi SAW. Maka dibantah oleh para ulama, kalau memang benar dalil tersebut adalah dalil merayakan maulid Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi SAW, maka tentu para sahabat, para tabi'in sudah merayakan maulid dengan cara-cara seperti yang ada sekarang. Namun mereka mencukupkan dengan apa yang telah disyariatkan Nabi SAW. Kalaupun itu memang benar dikatakan sebagai bentuk memperingati kelahiran Nabi, maka cukupkan dengan apa yang dikerjakan Nabi SAW, yaitu berpuasa di hari Senin, bukan merayakan maulid Nabi dengan perayaan-perayaan yang dilakukan manusia sekarang. Kemudian juga di pertemuan sebelumnya kita membantah syubhat sebagian orang yang membolehkan peringatan maulid Nabi. Mereka mengatakan bahwa dahulu Nabi SAW melakukan akikah dalam rangka mensyukuri kelahiran beliau. Ini kita bantah bahwa yang pertama, hadis yang berkaitan dengan Nabi SAW mengakikahi dirinya setelah beliau sudah
lanjut usia atau setelah beliau dewasa, ini tidak sahih. Kalaupun itu sahih, maka beda. Yang dibahas adalah akikah, sedangkan yang kalian inginkan adalah peringatan Maulid Nabi SAW. Akikah itu sesuatu tersendiri, sedangkan peringatan Maulid Nabi sesuatu yang lain. Nah, ini tidak bisa digabungkan. Kemudian yang terakhir kemarin kita sampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi SAW adalah dalil, tanda cinta seseorang kepada Nabi SAW. Nah, ini juga sudah kita luruskan bahwa tanda cinta kepada Nabi SAW adalah dengan ittiba, mencukupkan dengan apa yang disyariatkan Nabi SAW. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, yaitu ikuti Nabi SAW. Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Syubhat yang kelima, mereka mengatakan annahu qad jawwazal ihtifala bi maulidihi ulama'un katsirun wa aktsarun nasil yauma yahtafiluna bi maulidih. Kata mereka bahwasanya yang membolehkan Maulid Nabi SAW adalah ulama-ulama yang banyak. Demikian juga di antara syubhat mereka bahwa peringatan Maulid Nabi itu dikerjakan oleh kebanyakan manusia. Nah, itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik, karena mayoritas dikerjakan oleh manusia dan banyak para ulama-ulama yang membolehkannya. Maka dijawab oleh beliau, yaitu oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Rayis Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, syubhat ini dibantah dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, annahu idza kana yujad minal ulama man jawazahu fa innahu muharrimina lahu ajal wa akthar wa humus salaf min Abi Bakrin ila sahabah wa ila tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsan. Fa inna ahla sunnah ila al-qarni sabi' lam yahtafilu bi maulidih fa kullu ulama'il qurunis sab' al-awail lam yahtafilu bi maulidih. Kata beliau, kalau memang kalian mengatakan bahwa ada ulama-ulama yang membolehkan maulid dan itu jumlahnya bukan 1-2, ya sebagaimana kita singgung di episode sebelumnya, memang kita sebutkan beberapa ulama-ulama yang membolehkan untuk merayakan, memperingati Maulid Nabi SAW. Naam, iya. Tapi tidakkah Anda melihat bahwa yang mengharamkan Maulid, yang tidak Maulidan, lebih banyak lagi? Siapa yang membolehkan Maulid? Mereka sebut beberapa nama-nama ulama. Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Kemudian kata mereka Ali Qari, itu membolehkan Maulid Nabi. Kemudian Imam As-Sakhawi. Kemudian juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka sebut beberapa ulama-ulama yang mentereng. Maka kita jawab, yang mengharamkan Maulid Nabi, yang tidak Maulidan, lebih banyak lagi. Bahkan justru mereka ini adalah para salafus saleh. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnu Khattab, seluruh sahabat, seluruh tabi'in. Bahkan ulama yang 4, tidak ada satupun di antara mereka yang memperingati Maulid Nabi SAW. Ini kalau kita mau banyak-banyakan. Mana yang mengharamkan maulid sama yang membolehkan maulid. Padahal timbangannya bukan yang banyak-banyakan, tapi timbangannya adalah kesesuaian dengan dalil. Ya, tidak menimbang mana yang banyak. Oh, ini yang membolehkan lebih banyak, berarti ini yang lebih benar. Sedangkan yang mengharamkan sedikit, berarti ini salah. Nah, ini nggak ada timbangan seperti itu. Dan lucunya lagi, sebagian orang dengan dusta mengatakan bahwa yang membolehkan maulid ulama-ulama besar. Imam Ibnu Hajar, Imam As-Suyuti, yang mereka ini hafal ribuan hadis. Sedangkan yang mengharamkan maulid cuman segelintir dari ulama-ulama Saudi, ulama-ulama Wahabi katanya. Dan yang mengharamkan maulid juga adalah ustadz-ustadz Wahabi. Yang kata mereka hafalan hadisnya tidak sebanyak hafalan hadis ulama-ulama yang membolehkan maulid. Itu ustadz-ustadz Wahabi, ulama-ulama Wahabi, hafalnya mungkin cuman hadis kullu bid'atin dolalah. Cuman itu tok yang dihafal dari hadisnya. Itu pun nyontek dari Google, nyontek dari laptop. Kalau laptopnya mati, ya sudah selesai ilmunya. Nah, ini kizib, dusta. Yang mengharamkan maulid adalah ulama-ulama yang notabene mereka adalah para salaf. Ya. Kemudian juga, kalaupun memang kata kalian bahwa banyak yang membolehkan maulid Nabi SAW, Anda lihat sejarah. 7 abad. Ya, 7 abad.
sejak Maulid pertama kali dicetuskan oleh Malik Al-Mudhaffar Al-Ayyubi di abad ke-7 Hijriah. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama kali merayakan Maulid, memperingati Maulid Nabi adalah Malik Al-Mudhaffar Al-Ayyubi di abad ke-7 Hijriah. Sedangkan ada yang menyebut yang pertama kali memperingati Maulid Nabi SAW adalah Al-Mu'izz Lidinillah, seorang khalifah dari Al-Ubaidiyun, yaitu dinasti Fatimiyah, yang merupakan dinastinya atau kekhalifahan Syiah Rafidah yang ada di Maghrib dan Mesir, yang ada di Maroko dan Mesir. Selama 7 abad, umat Islam tidak ada satupun yang memperingati Maulid Nabi SAW. Ini sudah hitung berapa orang ini yang mereka tidak maulidan. Bahkan 7 abad ini adalah ulama-ulama yang luar biasa keilmuannya. Bahkan mereka adalah afdolul ummah, yaitu para sahabat Nabi SAW. Ini sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, bantahan dari syubhat ini. Annahu kama yujad man jawazahu fayujad man badda'ahu wa harramahu wa mana'ahu. Kalau kalian mengatakan ada ulama yang membolehkan, maka juga kita jawab, sebagaimana ada ulama yang membolehkan, maka ada juga ulama-ulama yang mengharamkan. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Fakihani, yang merupakan seorang ulama yang bermadhab Maliki. Kemudian juga para ulama-ulama yang lain, mereka semuanya menukilkan tentang ijma para salaf. Tidak ada di antara mereka yang memperingati Maulid Nabi SAW, padahal mereka mampu, padahal mereka punya kesempatan. Tidak ada yang menghalangi mereka. Ada motivasi kuat, dorongan kuat untuk mereka memperingati Maulid Nabi, namun tidak dikerjakan oleh 7 generasi. Kemudian bantahan yang ketiga, anna syariah lam turja'na ilal aktsarin wa innama arja'atna ilad dalil. Sebagaimana kita sampaikan tadi, syariat kita dalam menimbang kebenaran itu tidak dilihat dari mayoritas. Kan tadi katanya syubhatnya, di antara syubhatnya adalah di zaman sekarang hampir semua kaum muslimin katanya. Wallahu alam dia sudah sensus apa belum? Hampir semua kaum muslimin memperingati Maulid Nabi. Itu adalah bukti bahwa Maulid Nabi ini adalah perbuatan yang hak, perbuatan yang benar. Maka kita jawab bahwa kebenaran tidak ditimbang dari mayoritas, tidak ditimbang dari banyaknya orang yang melakukan. Tapi syariat kita memerintahkan kita untuk kembali kepada dalil untuk menimbang kebenaran. Bal dzammallahu al-kathrah. Bahkan mayoritas itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Seperti Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 116, Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mentaati, menuruti kebanyakan mayoritas manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya datang dalam bentuk celaan kepada mayoritas. Kemudian dalam surah Al-Hadid ayat 26 Allah mengatakan faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Di antara manusia ada yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Wa katsirun minhum fasiqun, tapi juga kebanyakan di antara mereka, mayoritas di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Bal athnan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal qillah fi akhir zaman li taghayyurid din. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji yang minoritas. Karena di akhir zaman, di saat agama Islam ini sudah banyak mengalami perubahan-perubahan oleh ahli bidah, dan mereka yang masih tetap konsisten berpegang dengan ajaran yang murni, yaitu ajaran Nabi SAW dan apa yang dipahami oleh para salafus saleh, mereka ini jumlahnya sedikit, dan itu dipuji sama Nabi SAW. Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keadaan terasing, yaitu di akhir zaman. Terasing karena sebagaimana dahulu Nabi SAW ketika pertama kali beliau SAW menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, mengajak manusia kepada tauhid, sedikit di antara manusia yang mau menyambut dakwahnya Nabi SAW.
Namun lambat laun Nabi SAW semakin mendapatkan banyak pengikut, banyak yang beriman kepada Nabi. Sehingga di akhir-akhir hidup Nabi, kemudian di zaman para sahabat setelahnya, Islam tidak lagi dalam keadaan terasing. Karena banyak manusia yang beriman. Namun ketika muncul bid'ah-bid'ah di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, muncul Rafidah, muncul Syiah, muncul Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan pemikiran-pemikiran yang sesat, maka ini yang mewarnai mayoritas kaum muslimin. Jadilah yang masih berpegang dengan Islam yang murni semakin minoritas, dan semakin minoritas. Kembali dalam keadaan terasing. Sebagaimana dahulu Nabi SAW pertama kali dakwah dalam keadaan terasing, maka kembali dalam keadaan terasing lagi di akhir zaman. Namun Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang tetap konsisten di tengah keterasingan. Nabi mengatakan, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi mereka-mereka terasing, karena mereka konsisten, komitmen di atas ajaran yang hak ini. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara yang terasing itu. Kemudian syubhat yang berikutnya, annakum tunkirunal ihtifal bi yaumi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tushaddidun wa la narakum tunkirunal ihtifala bil yaumil watani fi buldanikum. Ini ada syubhat sebagian di antara orang-orang yang membolehkan maulid Nabi. Mereka mengatakan kepada duat as-salafiyin, kepada para ulama-ulama ahlus sunnah, yang mereka dengan tegas mengingkari peringatan maulid Nabi. Mereka mengatakan, kalian, wahai yang katanya salafi, wahai yang katanya ahlus sunnah, kalian itu kok keras ketika mengingkari peringatan maulid Nabi SAW. Tapi kami tidak mendapati kalian juga keras mengingkari peringatan-peringatan hari kenegaraan. Kami tidak mendapati kalian keras dalam mengingkari peringatan-peringatan hari kenegaraan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' As-Siratil Mustaqim, beliau membahas tentang perkara al-a'yad, yaitu hari Id, hari yang dimana seseorang itu memperingati hari tersebut di setiap tahunnya karena tanggal tersebut, karena hari tersebut. Seperti misalnya ada seorang yang menikah di tanggal tertentu, kalau sekarang mungkin tanggal 1 Rabiul Tsani, dia tahun lalu menikah di tanggal 1 Rabiul Tsani. Kemudian di tahun berikutnya dia memperingati setiap tanggal 1 Rabiul Tsani, dia peringati anniversary, peringatan-peringatan pernikahan. Entah mungkin dengan acara makan-makan, atau ngasih hadiah ke istrinya, atau mungkin ngajak jalan-jalan istrinya. Ini sudah dikatakan mengada-ngadakan Id. Ya, ini sudah masuk dalam perkara mengada-ngadakan Id. Karena namanya Id itu adalah yang berulang di tiap tahun. Entah urusan duniawi, lebih-lebih urusan agama. Maka peringatan-peringatan hari kenegaraan-kenegaraan yang itu merupakan inti dari harinya yang diperingati, maka itu masuk kategori Id yang terlarang dalam syariat. Iya. Kita juga mengatakan bahwa peringatan-peringatan kenegaraan, ya seperti hari kemerdekaan dan yang lainnya, itu juga masuk dalam kategori mengada-ngadakan Id. Di antara dalil yang dipakai oleh para ulama bahwasanya mengada-ngadakan Id adalah perkara yang dilarang, yaitu Nabi SAW ketika mengingkari sebagian sahabat yang merayakan hari tatkala mereka jahiliyah, mereka bergembira di hari tersebut. Kemudian Nabi SAW mengingkari, qad abdalallahu lakum bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Sungguh Allah telah mengganti bagi kalian, Allah telah mengganti bagi hari raya kalian dua hari raya yang lebih baik daripada hari raya kalian, daripada Id kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Tapi ini ahli bid'ah ini, mereka-mereka yang membolehkan peringatan Maulid Nabi, mereka menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sisi kalian membolehkan, kalian tidak mengingkari Id kenegaraan, ya, dan kalian keras mengingkari Id Maulid Nabi atau peringatan Maulid Nabi yang berulang tiap tahunnya. Tapi di sini beliau menjawab dari tiga sisi. Sisi yang pertama adalah apakah ketika kita ini tidak keras dalam mengingkari sesuatu,
Apakah berarti kita harus meninggalkan untuk mengingkari semua kemungkaran? Contoh misalnya, dalam perkara-perkara maksiat, kita tidak terlalu keras ketika mengingkari misalnya orang yang minum dengan tangan kiri misalnya. Ya, ketika ada orang yang minum dengan tangan kiri, itu terlarang di dalam syariat. Kita tidak terlalu keras mengingkari hal itu. Apakah maknanya ketika kita tidak terlalu keras dalam mengingkari hal ini, maka kita meninggalkan semua kemungkaran-kemungkaran, tidak kita ingkari semuanya, atau kita pukul rata semuanya? Karena yang namanya kesalahan itu darajat. Yang namanya kesalahan itu bertingkat-tingkat. Ada kesalahan yang besar yang membuat seseorang bahkan sampai keluar dari Islam. Seperti al-istihza'u bid-din, yaitu memperolok agama, ya, mencaci maki agama, melecehkan agama. Ini kesalahan-kesalahan yang bisa menyebabkan seseorang dari Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah, Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan nama Rasulnya kalian memperolok? Maka jangan kalian cari-cari alasan. Jangan kalian cari-cari udzur. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ada juga kesalahan yang sifatnya hanya mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah ke ahlil bidah. Ada yang kesalahan sifatnya menyebabkan seseorang keluar dari ahli ta'ah menuju ahli maksiyah, menuju orang yang fasik. Dan ada kesalahan-kesalahan yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari apapun. Dia masih tetap mukmin, masih tetap muslim, masih tetap di atas sunnah. Namanya kesalahan bertingkat-tingkat. Baik. Kemudian yang kedua, anna hadza kadzibun ala ulama'i ahli sunnah. Ini merupakan tuduhan dusta kepada ulama ahli sunnah. Ulama-ulama ahli sunnah mereka juga mengingkari peringatan-peringatan duniawi seperti tadi anniversary suami istri. Mereka juga mengingkari ulang tahun yang diadakan oleh sebagian orang atau hari-hari kenegaraan yang berulang di tiap tahunnya, mereka mengingkari. Cuman mereka gaungnya, pengingkarannya memang kita akui tidak sekeras mengingkari peringatan Maulid Nabi. Kenapa alasannya? Yang ketiga, karena peringatan-peringatan yang bukan termasuk bagian dari agama ini lebih ringan daripada peringatan-peringatan yang dinisbatkan kepada agama. Hari kenegaraan tidak ada kaitannya dengan agama. Tidak ada seorang yang mengatakan bahwa ketika kita merayakan hari kemerdekaan, memperingati hari kemerdekaan, maka kita mengharapkan pahala dari Allah, kita akan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang berucap seperti itu. Maka ini benar dikatakan sebuah hal yang keliru, hal yang salah. Namun berbeda dengan peringatan Maulid Nabi SAW, di mana seorang menisbatkan peringatan Maulid itu ke dalam Islam, sedangkan Islam berlepas diri dari peringatan seperti itu. Maka yang kedua ini lebih keras diperingati daripada yang pertama. Ya, ini hal yang lumrah. Para ulama memang metodenya seperti itu. Mereka memandang mana kesalahan-kesalahan yang memang layak untuk dikerasi dan mana kesalahan-kesalahan yang memang kita berlemah lembut dalam mengingkarinya. Nah, itu perlu dibedakan. Seorang dai itu atau seorang yang berucap seperti ini itu perlu membedakan mana kesalahan-kesalahan yang ada itu. Karena kesalahan tidak satu derajat, tapi kesalahan ini bertingkat-tingkat. Ibarat juga seperti misalnya, kalau tangan Anda itu kotor, kena debu misalnya, atau kena tanah, maka Anda cukup sebul. Cukup dengan sebul saja, sudah hilang debunya. Tapi berbeda dengan ketika tangan Anda kena cat, cat tembok atau cat apa itu. Berbeda, apakah cukup dengan sebul saja? Enggak. Harus dikerik, harus dikasih thinner, mungkin kasih bensin, sampai melepuh, sampai panas. Maka beda kesalahan, beda pengingkaran. Nah, kemudian syubhat yang ketujuh, anna yauma maulidihi sallallahu alaihi wasallam fursatun litadhkirin nas bisiratihi wa bashimihi wa akhlaqihi wa af'alihi al-hasanah wa ghairi dzalik. Kata mereka, Maulid Nabi ini apa sih salahnya? Malah ada yang lebih lucu pakai dalil martabak. Berapa tahun lalu pernah kita lihat ada yang pakai dalil martabak. Gimana dalil martabak itu?
Yaitu mereka mengkiaskan dengan martabak. Martabak itu isinya telur. Telur itu halal. Ya, jadi martabak isinya telur halal, centang hijau. Kemudian daging halal, centang hijau. Kemudian apalagi bawang halal, centang hijau. Sampai disebutkan semua komposisinya martabak itu. Kemudian sampai pada akhir kesimpulan, itu semua digabung menjadi satu, namanya martabak. Maka martabak ini juga hasil akhirnya halal, centang hijau. Kemudian sekarang maulid. Maulid Nabi isinya apa? Mengingatkan manusia tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, halal, halal, centang hijau. Bersolawat kepada Nabi SAW. Halal, centang hijau. Kemudian bersodakoh, memberi makan kepada manusia, halal, centang hijau, dan lain sebagainya disebutkan. Menu-menu, agenda-agenda yang ada di dalam maulid. Kemudian aneh kata mereka, ini semua halal, 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 kok bisa ketika dijadikan satu atas nama maulid Nabi, kok bisa hukumnya haram? Ya, kok bisa jadi hukumnya haram? Maka kalau gitu martabak harusnya haram kata mereka. Nah, ini kita nggak habis pikir. Ya pintar sebenarnya ngarang-ngarang hujah itu. Ya cuman ya tetap kelihatan bodohnya. Bagaimana kelihatan bodohnya? Yang diperingatkan oleh para ulama bukan dari menu-menunya itu tadi. Yang diperingatkan oleh para ulama adalah yang jadi masalah ketika itu semua, ibadah itu semua terkumpul dalam satu ibadah khusus yang diberi nama peringatan Maulid Nabi SAW. Jangan fokus sama parsialnya. Ya, kita tidak mengingkari bahwasanya memberi makan kepada orang, mengingatkan orang tentang Nabi Muhammad SAW itu perkara baik. Bersolawat kepada Nabi SAW itu perkara baik. Gak ada satupun ulama yang mengingkari dari sisi itu. Tapi yang jadi masalah ketika itu dijadikan satu ibadah khusus, dilakukan di waktu yang khusus, dengan nama peringatan Maulid Nabi SAW. Karena ya seorang itu ketika dia itu ingin untuk mencontoh Nabi dalam ibadah-ibadahnya, dia harus perhatikan 6 perkara. Yang pertama adalah motivasinya dia apa dalam mengerjakan hal tersebut. Apa motivasinya dia? Karena apa dia mengerjakan hal itu? Kalau memang ada motivasinya didukung dengan dalil Nabi SAW, maka itu perkara yang disyariatkan. Tapi kalau tidak, maka berarti dia jatuh dalam bid'ah. Seperti misalnya ada orang yang mengkhususkan setiap kali masuk masjid dia mengkhususkan sholat 2 rakaat sebelum dia duduk di masjid. Jadi ketika ditanya apa motivasimu? Ya, apa motivasimu? Sholat 2 rakaat. Maka motivasinya dia adalah masuk masjid. Taib. Adakah hubungan, adakah dalil yang menghubungkan antara masuk masjid dengan sholat 2 rakaat? Jawabannya ada. Jawabannya ada, itu nyambung. Maka motivasinya nyambung. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yaq'ud hatta yusalli rak'atain." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka jangan dia duduk kecuali dia sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Digabungkan antara sholat dengan masuk masjid. Baik. Kemudian ada orang, dia itu setiap kali masuk rumah dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Setiap kali masuk rumah dia melaksanakan 2 rakaat. Ketika ditanya, sholat apa ini? Apa yang menyebabkanmu? Apa yang memotivasimu untuk sholat 2 rakaat ini? Dia mengatakan, iya karena saya masuk rumah. Jadi alasannya karena saya masuk rumah, saya sholat 2 rakaat. Taib, adakah korelasi antara masuk rumah dengan sholat 2 rakaat? Ternyata tidak ada. Maka jatuhlah itu dalam perkara yang bid'ah dalam agama. Maka harus dilihat motivasinya. Maka mereka yang mengadakan Maulid Nabi, mereka ketika ditanya apa yang memotivasi kalian untuk kalian bersedekah di hari ini, untuk kalian membaca sholawat di hari ini, untuk kalian membaca pujian-pujian kepada Nabi SAW di hari ini, maka mereka kaitkan perbuatan itu dengan hari kelahiran Nabi SAW. Maka kita tanya, adakah dalil yang mengikat antara perbuatan kalian tadi, sedekah, sholawat dan lain sebagainya dengan hari kelahiran Nabi SAW? Adakah dalil yang mengikatnya? Jawabannya tidak ada. Seorang setiap hari Jumat dia mengkhususkan untuk membaca surah Al-Kahf. Dia mengkhususkan untuk membaca surah Al-Kahf. Ketika ditanya,
kenapa? Apa yang memotivasimu untuk membaca surah Al-Kahfi? Maka dia menjawab, motivasi saya karena sekarang hari Jumat. Karena sekarang hari Jumat, saya membaca surah Al-Kahfi. Maka dilihat, ada nggak korelasi antara surat Al-Kahfi dengan hari Jumat? Ternyata ada, didukung dengan dalil Nabi SAW, maka itu bukan termasuk bid'ah. Ini yang pertama, motivasi. Kalau ingin supaya amalan kita diterima oleh Allah, benar-benar ittiba kepada Nabi SAW, lihat motivasinya apa Anda mengerjakan amalan itu. Jangan modal semangat. Kemudian yang kedua adalah kaifiyah. Tata caranya bagaimana? Kalau memang itu nyambung motivasinya, maka lihat tata caranya bagaimana. Nah, kalau memang Maulid Nabi SAW adalah ibadah yang mulia, yang diharapkan darinya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah, syafaat dari Nabi SAW, maka terangkan kepada kami bagaimana kaifiyahnya. Karena kalau Anda lihat sholat gerhana yang notabene mungkin cuma dikerjakan oleh Nabi SAW hanya 2 kali, ya nggak lebih dari 2 kali. Nabi SAW melaksanakan sholat khusuf atau sholat kusuf. Namun riwayat yang datang menjelaskan tentang tata cara sholat gerhana mutawatir. Banyak riwayatnya. Sebutkan kata para ulama 20 lebih. Riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara Nabi SAW melaksanakan sholat gerhana itu. Padahal Nabi SAW hanya mengerjakan tidak lebih dari 2 kali. Maka bagaimana dengan maulid? Selama 23 tahun Nabi SAW melewati hari kelahirannya, namun tidak ada satupun di antara para sahabat yang menukilkan bagaimana kaifiyahnya maulid Nabi SAW. Maka kita bertanya, bagaimana kaifiyahnya? Apakah bebas? Maka kalau bebas berarti Anda mensyariatkan sesuatu yang Allah tidak mensyariatkannya. Kalau syariatnya bebas, maka berarti apa fungsi Nabi SAW diutus di muka bumi ini? Nabi SAW itu di antara fungsi beliau ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada manusia tata cara ibadah yang benar. Kalau memang manusia diberi kebebasan untuk mengarang-arang ibadah sendiri, berkreasi menciptakan ibadah sendiri, nggak perlu diutus Nabi SAW. Nggak perlu Nabi 23 tahun jatuh bangun untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai berdarah-darah, sampai diusir dari kampungnya, nggak perlu seperti itu. Cukup Allah mengatakan, silahkan kalian beribadah sesuai dengan kreasi kalian sendiri-sendiri. Cukup sudah. Kemudian yang ketiga adalah tentang untuk agar kita ibadah kita benar-benar ittiba kepada Nabi SAW, hendaklah kita melihat dari jenisnya. Kalau memang ibadah itu berkaitan dengan jenis, maka perhatikan jenisnya. Seperti misalnya Nabi SAW telah menentukan bahwasanya al-udhiyah atau hewan kurban itu hanya 3 jenis saja yang disyariatkan oleh Nabi SAW, yaitu unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Selain jenis ini, maka tertolak ibadahnya. Kalau ada yang mengada-ngadakan hewan lain selain dari 3 jenis ini, maka jatuhlah kurbannya itu adalah kurban yang bid'ah. Ada orang yang berkurban dengan ayam misalnya. Meskipun ayamnya jumlahnya 1 peternakan, dikurbankan semua sama dia. Kata dia, ikan ini cukup buat makan 1 desa. Kalau kambing 1 itu nggak cukup buat makan 1 desa. Tapi kalau ayam 1 peternakan saya kurbankan, maka manfaatnya lebih banyak. Maka ini bid'ah dalam agama. Karena Nabi sudah mengikat jenisnya hanya 3 jenis ini. Min bahimatil an'am. Kemudian yang keempat adalah perhatikan waktu. Apabila ibadah tersebut sudah diikat oleh Nabi SAW waktunya, maka wajib bagi seseorang untuk melakukannya di waktu yang telah ditentukan Nabi SAW. Tidak boleh dia mengada-ngadakan waktu di luar itu. Ya, tidak boleh dia mengada-ngadakan waktu di luar waktu yang ditentukan Nabi SAW. Seperti misalnya waktu melaksanakan ibadah haji itu di bulan Dzulhijjah. Wukuf itu ketika hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah dan yang lainnya. Dari ibadah-ibadah yang memang sudah ditentukan oleh Nabi SAW waktunya. Maka kalau ada orang yang melaksanakan ibadah haji di bulan ini misalnya, di bulan Rabiul Tsani sekarang ini, maka jatuhlah hajinya itu adalah haji yang bid'ah. Hajinya bid'ah.
Ya, karena di luar waktu yang telah ditentukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga perhatikan tentang tempat. Apabila tempatnya telah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikuti tempatnya. Jangan mengadakan tempat-tempat lain yang di luar dari tempat yang ditentukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menentukan bahwa ibadah haji misalnya itu hanya ada di Makkah. Tawaf hanya ada di Ka'bah, sa'i hanya ada antara Safa dan Marwah, wukuf hanya ada di Arafah dan yang lainnya. Tempat sudah ditentukan oleh Nabi. Barang siapa yang mengadang-adakan tempat lain selain tempat yang ditentukan Nabi SAW, maka jatuh ke dalam bid'ah dalam agama. Ada mungkin gagasan sebagian orang dan terdengar orang-orang yang memunculkan gagasan-gagasan, ide-ide. Kata mereka, dana ibadah haji ini besar. Ya, kalau itu semua kita berikan kepada Saudi, maka yang kaya mereka. Ya, kenapa kita nggak membuat Ka'bah sendiri, membuat arena haji sendiri? Kita punya tempat banyak di sini. Kita bisa bangun seperti Masjidil Haram. Kita bisa memiliki Ka'bah. Kita bisa memiliki apa-apa yang ada di Saudi, bisa kita bangun di sini. Untuk menghemat, ya, untuk menghemat biaya. Juga untuk menolong orang-orang yang nggak mampu supaya bisa haji, nggak jauh-jauh ke Saudi. Mungkin ada orang yang nggak mampu, mungkin ada orang yang terlilit hutang, atau mungkin ada orang yang sudah tua renta, nggak bisa dia melakukan perjalanan jauh di sana. Belum lagi di sana itu uyel-uyelan, desak-desakan, banyak manusia di situ. Belum lagi antri hajinya, yang mungkin sekarang wallahu a'lam katanya sampai 30 tahun. Iya. Nah, ini kenapa kita nggak bikin sendiri di sini? Maka kalau ada yang seperti itu, maka jatuhnya bid'ah dalam agama. Kenapa? Karena tempatnya sudah ditentukan Nabi SAW. Kemudian yang terakhir adalah al-adat. Perhatikan jumlahnya. Kalau memang ibadah tersebut diikat oleh Nabi jumlahnya, maka ikuti jumlah yang telah ditentukan Nabi SAW. Jangan membuat jumlah-jumlah di luar apa yang ditentukan Nabi SAW. Misalnya istighfar setelah sholat. Nabi SAW selesai sholat hanya mencukupkan istighfar 3 kali. Sebagaimana datang dalam riwayat, karena Nabi SAW idza faragha min salatihi istaghfara thalathan. Adalah Nabi SAW setiap kali beliau selesai sholat, beliau beristighfar 3 kali. Cukupkan 3 kali. Jangan mengatakan kan lebih banyak lebih baik. Tidak. Lebih baik itu adalah yang sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Bukan lebih banyak lebih baik, enggak. Kalau fulus uang, iya lebih banyak lebih baik. Tapi kalau masalah ibadah, enggak. Yang lebih baik adalah fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik contoh adalah contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaf, Nabi ajarkan jumlahnya hanya 7 kali. Cukupkan seorang itu tawaf 7 kali saja. Maka apabila dia melebihkan 7 kali dengan sengaja, bahkan dengan anggapan itu lebih baik, maka dia jatuh dalam bid'ah dan tidak sah tawafnya. Ada orang-orang mungkin yang sok dia fitness setiap hari, badannya kekar gitu. Dia katanya, saya ini mumpung jauh-jauh ini dari Indonesia ke Saudi ini. Jarang-jarang ini saya ini bisa menginjakkan kaki di tanah haram. Masa tawafnya cuma 7 kali? Ini kalau orang tua-tua enggak apa-apa. Sudah bungkuk-bungkuk gitu enggak apa-apa 7 kali. Saya enggak sudi disamakan sama orang-orang tua ini. Terus ente mau berapa kali terus? 20 kali kuat saya, 100 kali kuat saya. Ya, sa'i juga gitu. Sa'i 7 kali kurang. Mumpung di sini saya mau sa'i 70 kali. Ya, saya punya fisik yang kuat. Maka ini bid'ah dalam agama. Maka dari 6 ketentuan tadi, maka coba terapkan di peringatan Maulid Nabi SAW. Apa motivasinya? Bagaimana kaifiyahnya? Kemudian jenisnya bagaimana? Tempatnya bagaimana, waktunya bagaimana, kemudian jumlahnya bagaimana. Tidak ada satupun yang bisa melengkapi hal tersebut, karena memang itu bukan bagian dari agama. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada syubhat dari sebagian orang tentang Maulid Nabi ini adalah perkara yang baik, karena diriwayatkan bahwa Abu Lahab, dia ini diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia ini membebaskan budaknya yaitu Thuwaibah
Karena Suwaibah ini berjasa telah memberitakan kabar gembira tentang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita baca riwayatnya, dan riwayatnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Cuman di sini ada dua kisah. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah mimpi yang dilihat oleh keluarganya Abu Lahab, bahwa Abu Lahab itu diberi minum di neraka karena dia membebaskan Suwaibah. Ini yang ada di dalam Sahih Bukhari. Adapun yang tadi kita katakan bahwa Abu Lahab itu libur, Abu Lahab libur disiksa di neraka jahanam. Dia diliburkan oleh Allah setiap hari Senin karena dia gembira dengan kelahiran Nabi. Maka kata orang-orang yang membolehkan maulid itu, kalau Abu Lahab saja yang musyrik dia mendapatkan keutamaan, diringankan siksanya di setiap hari Senin karena gembira dengan maulid Nabi, maka bagaimana dengan orang mukmin yang merayakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini kisah yang kedua ini tidak ada dalilnya, tidak ada tidak sahih, tidak ada referensinya, tidak ada asal usulnya. Abu Lahab diringankan setiap hari Senin itu tidak ada usul, itu hanya kedustaan yang dimunculkan oleh dai-dai penyesat umat. Riwayatnya panjang, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabun Nikah di hadis yang ke-4711. Riwayat yang panjang. Intinya di akhir hadis ini Imam Bukhari mencantumkan sebuah ucapan dari seorang tabi'in, yaitu Urwah ibnu Zubair. Yang Urwah ibnu Zubair ini adalah seorang tabi'in. Jadi setelah setelah Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat yang sahih dalam sahihnya, beliau menyebutkan riwayat lain yang disambungkan dengan riwayat yang sahih, dan itu memang banyak metode beliau seperti itu. Beliau sambungkan dengan riwayat yang mu'allaq, beliau sambungkan dengan riwayat yang mursal, ya, di bagian sahihnya, setelahnya atau sebelum bagian sahihnya. Ini yang mungkin membaca kitab Sahih Al-Bukhari akan mendapati hal ini. Kita perhatikan, qala Urwah. Urwah berkata, wa Suwaibah maulatun li Abi Lahab. Suwaibah itu adalah bekas budaknya Abu Lahab. Kana Abu Lahabin a'taqaha fa arda'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahli bi syarri hibatin qala lahu madza laqita qala Abu Lahab lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Suwaibah. Kata Urwah, Suwaibah ini bekas budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan. Kemudian Abu Lahab memerdekakannya. Kemudian Nabi SAW, kemudian Suwaibah menyusui Nabi SAW. Ini sahih di dalam sirah. Tidak ada silang pendapat di antara para ulama bahwa Suwaibah memang menyusui Nabi SAW. Itu tidak ada silang pendapat di antara para ulama. Ya, jadi sebelum Halimah dari Bani Sa'ad, yang dikenal dengan Halimatus Sa'diyah, kalau orang-orang kita bilang Halimatus Sa'diyah, sebelum beliau Halimah yang menyusui Nabi SAW, ada wanita yang menyusui sebelumnya, yaitu Suwaibah. Ya, mantan budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan karena Abu Lahab gembira dengan hari lahirnya Nabi SAW, dengan kelahiran Nabi SAW. Maka kemudian dia pun menyusui Nabi SAW. Falamma mat, kemudian ketika Abu Lahab ini meninggal, maka sebagian dari keluarga Abu Lahab, dan kita tahu Abu Lahab ini adalah Bani Hashim, masih kerabat Nabi SAW, pamannya Nabi SAW. Jadi sebagian dari keluarga Bani Hashim disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Abbas. Yang diperlihatkan mimpi ini adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Diperlihatkan tentang kondisi Abu Lahab disiksa di neraka jahanam dengan kondisi yang mengerikan. Kemudian dikatakan kepada Abu Lahab, madza laqita, wahai Abu Lahab, apa yang kau dapati di neraka ini? Kemudian Abu Lahab mengatakan, aku tidak mendapatkan suatu nikmat apapun setelah kalian di sini, melainkan hanya saja aku diberi minum karena sebab aku memerdekakan Suwaibah. Ini riwayatnya dalam Sahih Al-Bukhari. Nah,
Ada yang riwayat dusta, wallahu a'lam, dari sahihnya mungkin sahihus syaitan. Rawahu syaitan, diriwayatkan oleh syaitan. Disebab dia dikatakan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin diberi libur, tidak disiksa di neraka jahanam. Karena apa? Karena gembira dengan hari lahirnya Nabi SAW. Hadis rawahu syaitan, hadis yang diriwayatkan oleh asy-syaitan. Karena nggak ada asal usulnya. Kalau ini, na'am. Hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari dijadikan dalil oleh sebagian orang tentang bolehnya peringatan Maulid Nabi SAW. Maka kita bantah dari beberapa sisi. Yang pertama, apa yang diucapkan oleh Urwah dalam Sahih Bukhari dalam riwayat ini itu masuk kategori hadis mursal. Ini karena berbeda dengan hadis yang di atasnya. Kalau hadis yang di atasnya tentang Ummu Salamah itu sahih. Ya, adapun setelahnya ini mursal. Kenapa? Karena Urwah ibnu Zubair seorang tabi'in, dan seorang tabi'in tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Dari mana beliau tahu kalau Nabi SAW disusui oleh Thuwaibah? Ya, Urwah ibnu Zubair tidak hadir ketika Thuwaibah menyusui Nabi SAW. Maka ini masuk kategori hadis mursal, dan hadis mursal ini masuk dalam kategori hadis dhaif, hadis yang lemah. Ustaz, kok ada hadis lemah dalam Sahih Bukhari? Bukan. Yang lemah itu adalah tambahan untuk menguatkan hadis yang sahih. Terkadang memang metode Imam Bukhari, beliau menambahkan beberapa mu'allaq, hadis-hadis tambahan. Ini terkadang lemah memang, tapi tujuannya adalah untuk menguatkan sahih yang sahih sebelumnya. Ya. Itu bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, bahwasanya ini mimpi. Yang sedang kita bahas ini adalah mimpi yang dilihat oleh keluarganya Abu Lahab. Di antaranya katanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka namanya mimpi itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam beragama. Ya, namanya mimpi nggak bisa dijadikan hujjah dalam beragama. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Muhadzab, beliau membahas tentang seorang yang mimpi ketemu Nabi SAW di malam terakhir di bulan Sya'ban, kemudian mengabarkan bahwasanya besok hari Ramadan. Besok sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya menyebutkan bahwa al-laila awal Ramadan lam yasihhu shaum bihadzal manam la li sahibil manam wala li ghairihi. Apabila ada seorang yang melihat Nabi SAW ketika tanggal 29 Sya'ban. Tanggal 29 ini berarti penentuan. Kalau melihat hilal, maka berarti besoknya sudah masuk 1 Ramadan. Maka sudah masuk 1 Ramadan. Sya'ban cuma 29 hari. Tapi ternyata kalau hilal tidak terlihat, maka Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Ada seseorang, kata Imam Nawawi, misalnya ada seorang yang melihat Nabi SAW dalam mimpinya pada tanggal 29 Sya'ban. Ketika itu dia berjumpa Nabi di dalam mimpi. Nabi yang dia lihat di dalam mimpi ini mengabarkan kepada orang tersebut bahwa besok sudah masuk 1 Ramadan. Nabi yang mengatakan itu di dalam mimpi. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, yang katanya orang-orang yang mengerjakan Maulid Nabi ini sangat mengagungkan Imam Nawawi, bahkan mereka ini menisbatkan kepada mazhab Asy-Syafi'i. Perhatikan ucapan Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang bermimpi bertemu Nabi, kemudian Nabi mengabarkan besok sudah masuk 1 Ramadan, tidak sah dia berpuasa keesokan harinya. Tidak boleh dia berpuasa keesokan harinya. Kenapa? Karena Imam Nawawi menyebutkan dalil atau perbuatan seseorang itu tidak bisa dengan dalil mimpi. Mimpi bukan hujjah dalam beragama. Karena Nabi SAW mengajarkan bahwa metode menentukan 1 Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian, beridul fitrilah kalian karena melihat hilal. Namun kalau hilal ini tertutup bagi kalian, maka sempurnakan bilangan Sya'ban, genapkan bilangan Sya'ban menjadi 30. Nabi nggak pernah menyuruh tunggu saya di mimpi kalian, nggak ada.
Lihat ini kata beliau, bahkan Nabi saja, kalau kita mimpi bertemu dengan Nabi SAW, kemudian Nabi mengajarkan suatu syariat baru, haram bagi kita untuk mengerjakan syariat tersebut apabila itu bertentangan dengan syariat yang dulu Nabi SAW telah mengajarkannya. Karena nggak mungkin bertentangan. Kecuali kalau Nabi mengajarkan syariat yang memang sudah ada, nah ini nggak ada masalah. Anda mungkin mimpi bertemu Nabi SAW. Saya lihat di dalam mimpi itu Nabi menyuruh saya untuk rajin baca Quran. Nah ini benar, kerjakan. Karena memang membaca Al-Quran disyariatkan Nabi SAW. Diperintahkan Nabi sejak dahulu. Saya mimpi ketemu Nabi, dia memerintahkan saya untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada orang tua. Nah, kerjakan. Karena memang berbakti sama orang tua sudah diperintahkan Nabi sejak zaman beliau hidup dahulu. Namun kalau Nabi menyuruh Anda melakukan sesuatu yang Nabi dahulu nggak pernah mengerjakannya, maka dipastikan itu bukan Nabi yang ketemu sama Anda, tapi itu syaitan. Karena Nabi sendiri mengatakan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, dia benar-benar sedang melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Ya. Nah ini Nabi saja, kalau kita lihat dalam mimpi, kemudian Nabi memerintahkan kita untuk melakukan perkara-perkara seperti itu, nggak boleh kita kerjakan, maka bagaimana lagi dengan seorang Abu Lahab, yang dia merupakan ra'sun min ru'usil musyrikin. Dia merupakan salah satu dari gembong-gembongnya orang musyrikin. Lah kok bisa sampean mimpi ketemu Abu Lahab? Abu Lahab katanya diseliburkan dari neraka jahanam karena maulid Nabi SAW. Lah kok bisa sampean ikuti? Ini Abu Lahab, orang musyrik. Sudah mimpi, yang diimpeni, bukan yang diimpeni, yang dilihat dalam mimpinya Abu Lahab lagi. Kemudian dibangun sebuah hukum bolehnya maulid Nabi karena ngelihat Abu Lahab. La haula wala quwata illa billah. Ngelihat Nabi saja nggak boleh untuk dijadikan dalil. Apalagi yang dilihat adalah syaitan seperti Abu Lahab. Nauzubillah. Kemudian di antara bantahan berikutnya dari orang-orang yang menganggap kisah tentang Abu Lahab ini, bahwasanya ini bertentangan dengan Al-Quran. Abu Lahab diliburkan dari neraka jahanam itu bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan kepada kita bahwa orang-orang kafir disiksa di neraka jahanam secara terus-menerus. Ya, tidak ada libur bagi mereka. Ya, Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 35, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Kata Allah, sesungguhnya adapun orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Ya, bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itu akan disiksa, akan diberikan terus kepada mereka, dan tidak akan mungkin neraka jahanam itu dihentikan atas mereka, fayamutu, kemudian mereka mati, nggak ada prei. Terus mereka mendapatkan siksa itu. Wala yukhaffafu anhum. Perhatikan. Tidak diringankan siksa itu atas mereka. Ya, bahkan tidak diringankan siksa itu atas mereka. Min azabiha, dari azab-azab neraka tidak pernah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an yang berbicara. Kemudian ada mimpi. Itu lagi mimpi dongeng lagi, mengatakan bahwa setiap Senin Abu Lahab libur dari siksa neraka jahanam. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak bantahan-bantahan dari sisi kisah tentang Abu Lahab ini. Ya, tapi kita cukupkan itu saja yang membantah orang-orang yang berdalil dengan kisah Abu Lahab diringankan siksanya karena maulid Nabi SAW. Orang bergembira dengan kelahiran seseorang itu perkara tabiat, bukan perkara ibadah. Abu Lahab ketika dia bergembira dengan lahirnya keponakannya yaitu Muhammad SAW, ini bukan dalam rangka ibadah. Kalaupun itu dalam rangka ibadah, maka ibadahnya orang kafir itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Sebagaimana hadis, sebagaimana firman Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ya, dan kami tampakkan amalan-amalan mereka, kemudian kami jadikan amalannya bertebangan. Ya, seperti debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya orang-orang kafir.
Ya, maka kok bisa dijadikan dalil tentang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir di antara syubhat-syubhat, meskipun bukan yang paling akhir, adalah yaitu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang katanya Ibnu Taimiyah membolehkan Maulid Nabi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Iqtida' As-Siratil Mustaqim, beliau memang menyebutkan bahwa orang yang merayakan Maulid Nabi SAW itu terkadang dia diberi pahala dari niatnya. Ya, disebutkan wa ta'dhimul maulid wa ittikhaduhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu fihi lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa li ta'dhimi Rasul sallallahu alaihi wasallam au kama qala rahimahullah. Beliau mengatakan, adapun mengagungkan Maulid, mengagungkan hari Maulid dan menjadikannya sebagai musim-musim perayaan, ini dikerjakan oleh sebagian manusia, kata Ibnu Taimiyah. Wa yakunu lahu fihi ajrun, dan terkadang di dalam orang yang merayakannya itu akan ada pahala baginya. Kenapa? Li husni niyatihi, li husni qasdihi, karena baiknya niatnya dan karena dia ingin mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini digoreng ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' As-Siratil Mustaqim dibilang membolehkan Maulid. Narasinya nggak jujur, dibilang membolehkan Maulid. Padahal kalau Anda baca kitab Iqtida' As-Siratil Mustaqim, beliau dengan lantang, dengan tegas menegaskan bahwa perayaan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi adalah kemungkaran. Tapi apa maksudnya beliau mengatakan bahwa orang yang merayakan Maulid terkadang diberi pahala dari niatnya yang baik? Maka jawaban yang pertama adalah ini bukan hanya pada Maulid Nabi. Ya, bukan hanya pada Maulid Nabi SAW. Seorang terkadang ketika dia melakukan suatu kesalahan, namun kesalahan itu didasari dari niatnya yang baik, memang bisa jadi orang tersebut mendapatkan pahala dari Allah dari sisi niatnya. Ini sama seperti hadis Nabi SAW tentang ijtihadnya hakim. Nabi mengatakan, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa apabila seorang hakim berijtihad, bersungguh-sungguh berusaha dalam menentukan hukum, kemudian dia benar dalam hukumnya itu, maka dia dapat dua pahala, yaitu pahala ijtihadnya, pahala niatnya untuk mencari kebenaran, untuk menetapkan kebenaran, dan yang kedua adalah pahala karena dia sudah benar. Jadi pahala niat dan pahala perbuatannya. Adapun yang salah, kata Nabi SAW, hanya mendapatkan satu pahala, yaitu pahala niatnya saja untuk menetapkan al-haq, menetapkan kebenaran. Tapi tetap, kalau memang salah, disalahkan. Kemudian dalil yang kedua juga seperti kisah dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kisah tentang seseorang yang berwasiat kepada keluarganya. Fa'idha ana mitu faharrikuni, thumma thanuni, thumma dharuni fil yam. Apabila aku meninggal, dia wasiat kepada keluarganya. Apabila aku meninggal, maka bakarlah tubuhku. Kemudian hancurkan tulang-tulangku. Kemudian tebarkan abuku ke laut. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan aku, maka dia akan melakukannya dan aku pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia banyak dosanya. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala dia meninggal, dikerjakan oleh keluarganya, dibakar, kemudian abunya diterbangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh jasad-jasadnya dan dia dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepada dia, ma hamalaka ala ma tasna, apa yang menyebabkanmu melakukan hal tersebut? Orang tersebut mengatakan, khasyataka ya Rabb, aku melakukannya karena takut akan siksamu. Ya, dia menghindar dari siksa Allah dengan caranya itu, tapi caranya salah. Ya, caranya adalah salah, yaitu dengan membakar, mewasiatkan untuk membakar dirinya, kemudian ditebarkan abunya di lautan. Caranya salah, namun dasar dari caranya itu adalah karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Allah mengampuni dia. Allah mengampuni dia. Maka terkadang memang niat yang baik
itu hanya diberi pahala dari sisi niatnya saja. Dan itu kita tetapkan. Kalau ada kita lihat sebagian orang-orang awam yang mereka menghadiri majelis-majelis maulid, mereka menginginkan kebaikan. Mereka menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang sebatas itu yang mereka ketahui dari pengetahuan mereka tentang ilmu. Mungkin belum sampai kepada mereka tentang bid'ahnya maulid Nabi. Ya, karena mungkin sudah ditakut-takuti sama ustadznya, sudah ditakut-takuti sama kiainya. Jangan dengarkan radio ini, jangan dengarkan TV ini, jangan dengarkan ceramahnya ini, jangan beli bukunya ini, jangan buka YouTube-nya fulan ini. Sudah ditakut-takuti gitu. Ya. Maka sampainya ilmu kepada mereka, mereka hanya menganggap sampainya ilmu kepada mereka adalah maulid Nabi adalah dalam rangka mengagungkan Nabi, mencintai Nabi SAW. Maka dia datang ke sana untuk mengekspresikan cintanya Nabi, dan dia niatnya untuk mengagungkan Nabi. Iya, ini kita katakan mendapatkan, bisa jadi mendapatkan pahala dari sisi niatnya. Namun perbuatannya tetap kita katakan itu perbuatan yang muhdats, perbuatan yang bid'ah dalam agama. Ya, ini ucapan Syekhul Islam yang dipelintir oleh sebagian oknum demi untuk melegalkan bid'ah-bid'ah yang dia kerjakan. Sebenarnya masih banyak ya syubhat-syubhat mereka tentang maulid Nabi, apalagi kalau syubhat yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini banyak dalil-dalil yang dibawakan oleh mereka. Syubhatnya maulid ini, Nabi Isa mengabarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Wa in qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqun lima baina yadayya minat taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang Rasul setelahku, namanya Ahmad. Perhatikan, Nabi Isa saja memberi kabar gembira kepada umatnya tentang datangnya Rasul yang bernama Ahmad, yaitu Nabi SAW. Tidakkah kita juga bergembira dengan datangnya Nabi SAW? Banyak dalil-dalil yang dibawakan oleh mereka dari ayat Quran, dari hadis Nabi SAW. Maka cukup kita bantah dengan satu saja. Apakah para sahabat gak pernah baca ayat itu? Apakah terlewatkan para sahabat dari ayat-ayat yang kalian katakan itu ayat dalil tentang maulid Nabi SAW? Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman dan semua sahabat gak pernah baca ayat itu? Terlewatkan dari mereka ayat tersebut? Tidak. Mereka membaca ayat tersebut, namun tidak ada satupun di antara mereka yang memahami bahwa ayat-ayat itu adalah dalil untuk memperingati maulid Nabi SAW. Tidak ada seorang pun. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, bahkan sampai 7 abad setelahnya, tidak ada yang kepikiran kalau ayat tadi adalah ayat tentang peringatan maulid Nabi. Bawakan semua dalil-dalil yang kalian miliki. Jawaban kami tetap seperti itu. Adakah para sahabat yang memahami seperti pemahaman Anda? Jawabannya tidak ada. Kalaupun Anda bawakan dalil mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu dalil maulid kabeh, yo karepmu. Saya jawab dengan satu pertanyaan. Apakah para sahabat memahami ayat-ayat tersebut seperti pemahaman Anda? Kok bisa para sahabat terlewatkan dari mereka, tidak terbetik dalam pikiran mereka kalau itu adalah perbuatan, dalil-dalil tentang perbuatan maulid Nabi SAW. Ajib. Kok bisa Anda lebih canggih daripada Abu Bakar? Kok bisa Anda lebih mendapatkan petunjuk daripada Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain? Ya, maka jemaah, di antara keistimewaan Ahlus Sunnah ini apa? Bahwa Ahlus Sunnah diistimewakan oleh Allah yaitu dengan mengikat Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Ini yang tidak dimiliki oleh ahli bid'ah. Ya, keistimewaan Ahlus Sunnah adalah yaitu mereka senantiasa mengikatkan Al-Quran dan As-Sunnah diikat dengan pemahaman salaf. Dan ikatan pemahaman salaf ini adalah ikatan yang kuat. Namun berbeda, mereka tidak memiliki keistimewaan ini. Mereka mengikat pemahamannya Al-Quran dan Sunnah diikat dengan hawa nafsunya, diikat dengan akalnya yang cetek, diikat dengan pemahaman fulan-fulan dan fulan, pemahaman organisasinya, pemahaman kelompoknya, waliyadzubillah. Maka bersyukur dan minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan di atas pemahaman yang sahih, yaitu pemahaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.